Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Afriandi, NPMG 1F019030 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengukuran maturity level tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-4.1 pada PT Dinamika Mitra Sukses Makmur. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan COVID-4.1. Metode COVID-4.1 merupakan suatu framework yang terdiri dari domain dan proses yang digunakan untuk mengatur aktivitas dan logical struktur. Metode COVID dapat berguna untuk teknologi informasi, membuat hubungan kerja kebutuhan bisnis, organisasi teknologi informasi dapat membuat proses model, mengidentifikasi sumber daya teknologi informasi, dapat mengarahkan objektif kontrol manajemen. Kemudian maturity model terdapat maturity index dan maturity level. Pada level 0, perusahaan tidak mengetahui sama sekali proses teknologi informasi di perusahaannya. Pada level 1, pada level ini organisasi pada umumnya tidak menyediakan lingkungan yang stabil untuk mengembangkan suatu produk baru. Pengembangan sistem sangat tergantung pada suatu individu sebagai keahlian perorangan dan belum sepenuhnya diakui sebagai kebutuhan perusahaan. Pada level 2 yaitu repeatable level, pada level ini kebijakan untuk mengatur pengembangan suatu proyek dan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut telah ditetapkan. Pada level 3, define level, pada level ini proses standar dalam pengembangan suatu produk baru didokumentasikan. Proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasikan. Pada level 4, manage level, pada level ini organisasi yang membuat suatu matrik untuk suatu produk, proses, dan pengukuran hasil. Proyek mempunyai kontrol terhadap produk dan proses untuk mengurangi variasi kinerja proses sehingga terdapat batasan yang dapat diterima. Pada level 5, optimize level. Pada level ini, seluruh organisasi difokuskan pada proses peningkatan secara terus-menerus. Teknologi informasi sudah digunakan terintegrasi untuk otomatisasi proses kerja dalam perusahaan, meningkatkan kualitas, efektivitas, serta kemampuan beradaptasi perusahaan. Kemudian ada metode penelitian. Pada metode penelitian ini, yang pertama terdapat observasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan di tempat penelitian untuk mendapatkan gambaran yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu penyusunan pertanyaan berdasarkan domain. Penyusunan pertanyaan digunakan sebagai alat untuk wawancara terhadap RACI. Pertanyaan ini disusun berdasarkan panduan COVID-4.1 yaitu maturity level confidence value sesuai domain yang diambil. Yang ketiga yaitu wawancara RACI dan perolehan data. Merupakan sebuah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi sebagai pendukung hasil kuesioner. Wawancara digunakan untuk menangkap informasi lebih lengkap mengenai masalah yang diteliti. Perolehan data langsung didapatkan setelah melakukan wawancara dengan RACI. Yang keempat yaitu uji validasi pertanyaan. Hasil dari wawancara yang telah didapatkan dari RACI kemudian akan dilanjutkan uji validasi untuk memastikan sesuai dengan compilation value. Yang kelima yaitu perhitungan maturity level. Maturity level diperoleh dengan menghitung setiap jawaban yang diberikan oleh RACI pada saat proses wawancara. Yang keenam yaitu analisis maturity level. Analisis maturity level dilakukan dengan target atau goal setiap domain yang diteliti. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Terdapat domain, nilai rata-rata, dan nilai maksimal. PO1 menentukan rencana strategis TI. Pada rata-rata nilai maturity di PO10
bernilai 2,40 dengan goals 3,00 yang berarti belum mencapai goals yang diinginkan. Pada PO10, pengelola proyek, pada rata-rata nilai maturity di PO10 bernilai 2,40 dengan goals 3,00 yang berarti belum mencapai goals yang diinginkan. Pada AI1 identifikasi solusi otomatis, pada rata-rata dinilai maturity di AI1 bernilai 2,49 dengan goals 2,10 yang berarti belum mencapai goals yang diinginkan. DS4 memastikan layanan berkelanjutan. Pada nilai rata-rata maturity ini bernilai 2,62 dengan maturity goals 3,00 yang berarti belum mencapai goals yang diinginkan. Pada ME2 memantau dan mengevaluasi kontrol internal, nilai maturity bernilai dengan 2,82 dengan goals 2,00 yang berarti belum melewati goals yang diinginkan. Sehingga hasil dari rata-rata nilai pada maturity di level PT Dinamika Mitra Sukses Makmur yaitu 2,55, yaitu sistem sudah berada pada level define level. Pada level ini, proses standar dalam pengembangan suatu produk baru didokumentasikan. Proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasikan dari seluruh data nilai di atas. Simpulkan bahwa kekurangan pada PT Dinamika Sukses Makmur ada pada PO1 dan PO1, yaitu bagian dari planning dan organizing, sehingga harus lebih dikembangkan lagi. Dan kelebihannya berada pada ME2, yaitu monitoring dan evaluation. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan penelitian yang dilakukan pada PT Dinamika Mitra Sukses Makmur, berdasarkan COVID 4.1 menunjukkan bahwa yang pertama, menentukan rencana strategis TI, Plan and Resource atau PO1 sebesar 2,40. Yang kedua, perencanaan dan pengorganisasian Plan and Organize PO10 sebesar 2,40. Yang ketiga, identifikasi solusi otomatis Deliver and Support atau DS4 sebesar 2,62. Yang keempat, memastikan layanan berkelanjutan Acquire dan Implement AI1 sebesar 2,49. Yang kelima, memantau dan mengevaluasi kontrol internal, monitor dan evaluate ME2 sebesar 2,82. Dari hasil kesimpulan tersebut, saya bisa memberikan saran untuk PT Dinamika Mitra Sukses Makmur. Yang pertama itu memperluas pasar pengenalan aplikasi manajemen warung yang saat ini hanya ada di beberapa daerah saja. Yang kedua, memperbarui beberapa fitur di dalam aplikasi yang fungsinya tidak terlalu penting. Yang ketiga, meningkatkan manajemen IT perusahaan agar lebih teratur dalam setiap kegiatannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.